Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jiran Jamil Hakim dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bina Bangsa dengan NIM 14022300067. Di sini, saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Digitalisasi Sistem Informasi Penjualan dan Manajemen Produksi berbasis web menggunakan framework Laravel pada UMKM Wood Pallet Jati Belanda. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu latar belakang. Saat ini, perkembangan teknologi informasi mendorong transformasi digital di sektor UMKM khususnya untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan. Namun, UMKM Wood Pallet Jati Belanda ini saat ini masih menjalankan proses penjualan dan manajemen produksi secara manual, di mana pencatatan pesanan melalui WhatsApp dan buku tulis menyebabkan data tidak terstruktur, sulit ditelusuri, dan berisiko tinggi terhadap kesalahan pencatatan. Adapun ketiadaan sistem yang terintegrasi antara data penjualan dan manajemen produksi menghambat pemilik usaha dalam memantau status pesanan, memperkirakan waktu penyelesaian, hingga menyusun laporan yang akurat. Oleh karena itu, diperlukannya pengembangan sistem berbasis web menggunakan framework Laravel untuk mengotomatisasi proses bisnis, menciptakan pengelolaan data yang terpusat, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif. Oke, selanjutnya yaitu identifikasi masalah dan tujuan. Setelah saya observasi dan saya analisis, saya berhasil menemukan beberapa masalah. Yakni yang pertama, pencatatan pesanan manual yang sangat rentan terhadap human error. Yang kedua yaitu tidak adanya sistem yang terintegrasi antara pesanan masuk dan manajemen produksi. Yang ketiga yaitu jangkauan promosi pemasaran produk yang masih sangat terbatas. Yang keempat yaitu pembuatan laporan yang membutuhkan waktu lama dan rawan tidak akurat. Selanjutnya yaitu tujuan penelitiannya. Yang pertama yaitu membangun sistem informasi penjualan berbasis web menggunakan Laravel. Yang kedua yaitu mengintegrasi manajemen pesanan dan produksi dalam satu platform. Yang ketiga yaitu menyediakan fitur monitoring status pesanan bagi pelanggan secara real time. Yang keempat yaitu menghasilkan laporan penjualan secara otomatis dan akurat. Oke, selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Di sini saya menggunakan 3 metodologi penelitiannya, yaitu yang pertama observasi dan analisis. Observasi dan analisis ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung pada alur kerja operasional dan menganalisis dokumen catatan, buku transaksi, toko secara detail. Yang kedua yaitu melakukan wawancara. Wawancara yang mendalam dengan Bapak Rendra Pravansyah selaku pemilik toko pada tanggal 1 Mei 2026 untuk memetakan kendala utamanya. Yang ketiga yaitu metode pengembangan saya yaitu metode waterfall. Pendekatan sistematis pengembangan perangkat lunak, analisis kebutuhan, desain sistem informasi, implementasi pengujian, dan pemeliharaan. Oke, selanjutnya yaitu arsitektur dan alur sistemnya. Sistem ini dibangun menggunakan model View Controller atau MVC bawaan Laravel yang memastikan data dan antarmuka terkelola secara terstruktur. Adapun alur utama aplikasinya seperti pelanggan melihat produk, lalu melakukan checkout dan mengisi detail pengiriman, lalu ada sistem otomatis menyimpan data dan menunggu konfirmasi pembayaran, lalu ada batas waktu pembayaran 24 jam jika terlewati, sistem otomatis membatalkan pesanan, lalu ada admin memverifikasi bukti transfer dan memproses pesanan produksi. Oke, selanjutnya yaitu antarmuka sistemnya. Di sini antarmuka sistemnya dari sisi pelanggan. Yang pertama, jika pelanggan pertama-tama kali masuk ke website, akan ada tampilan seperti ini untuk awalannya. Ini adalah beranda atau homepage-nya. Nah, di dalam beranda atau homepage ini terdapat fitur seperti beranda, tentang kami atau about me, lalu ada katalog produk, dan juga ada ikon profil. Di sini, ikon profil ini hanya berlaku untuk pelanggan yang sudah login. Jika pelanggan belum login, akan ada fitur seperti masuk dan daftar. Lalu yang kedua, ada halaman katalog produk
untuk pelanggan. Ketika pelanggan sudah mengklik katalog produk, fitur katalog produk ini, pelanggan akan diarahkan ke halaman katalog produk. Seperti ini tampilannya. Lalu setelah pelanggan memilih pesanan, di sini pelanggan bisa melihat detail dan langsung beli saja ya. Jika pelanggan sudah yakin dan ingin memesan pesanannya, lalu pelanggan akan diarahkan ke halaman checkout barangnya. Di sini halaman checkout barangnya seperti ini. Ada pun hal yang harus diisi seperti nama, nomor telepon, alamat, dan deskripsi tentang produknya. Seperti itu. Lalu antar muka sistem dari sisi adminnya. Seperti ini gambaran atau halaman dari dashboard admin. Berbeda dengan halaman publik atau halaman user, admin memiliki ruang kontrol atau dashboard khusus yang lebih aman. Admin di sini bisa mengakses manajemen katalog seperti menambah atau mengedit dan menghapus data furnitur yang dipasarkan. Lalu admin juga bisa memverifikasi transaksi seperti panel khusus untuk mengecek keabsahan bukti transfer pelanggan. Lalu ada otomatis laporannya. Admin di sini bisa melihat atau bisa membuat laporan secara otomatis gitu. Setelah dibuatnya sistem, selanjutnya yaitu pengujian pada fungsionalitas sistemnya. Adapun metode yang digunakan untuk pengujian yaitu black box testing. Oke, setelah sistem melewati tahapan uji coba menyeluruh menggunakan pendekatan black box testing yang berfokus pada input dan output perangkat lunak, berdasarkan 11 skenario pengujian krusial termasuk kelancaran validasi checkpoint, proses unggah bukti transfer, hingga ketepatan logika pembatalan pesanan otomatis dalam 24 jam, seluruh fungsi tercatat berjalan valid dan tanpa error dengan tingkat keberhasilan skenario 100%. Oke, yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran pengembangan. Setelah dilakukannya pengujian pada sistem menggunakan metode black box testing, kita berhasil mengintegrasi sistem secara sukses. Aplikasi Wordpalette berhasil mengubah proses bisnis manual menjadi ekosistem digital yang efisien, mempercepat proses pelayanan, dan menjaga keamanan data penjualan secara terpusat. Lalu, kita juga berhasil meminimalisir human error, otomatis pencatatan dan pembuatan laporan, menghilangkan resiko kesalahan hitung atau kehilangan data yang sebelumnya sering terjadi, itu kita berhasil meminimalisirnya. Yang kedua yaitu syaratnya. Sarannya ada pada integrasi payment gateway. Kedepannya, sistem akan direkomendasikan untuk menggunakan payment gateway seperti Midrange atau Sendit untuk otomatisasi deteksi pembayaran tanpa perlu verifikasi admin manual. Oke, segitu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.